Pada 5 Oktober 2025, langit Jakarta akan diguncang oleh ratusan jet tempur TNI dalam demonstrasi udara terbesar di HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Di antara formasi masif itu, ada dua pilar utama yang tampil, F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi Su-30. Ratusan pesawat dipimpin oleh jet tempur andalan kita, F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi Flanker akan bergemuruh di langit Jakarta. Dalam video ini kita akan membedah secara mendalam mengapa jet-jet ini masih sangat tangguh, pelajaran berharga dari pertempuran F-16 di masa lalu, dan bagaimana langkah TNI khususnya Angkatan Udara ke depan agar kekuatan udara kita setara dengan negara-negara adidaya. Mari kita mulai. Apa saja yang akan kita lihat? Demonstrasi udara HUT TNI ke-80 di Monas akan menampilkan seluruh spektrum kekuatan udara. Tentu saja, kita akan melihat formasi masif dari F-16C/D Block 52ID dan Sukhoi Su-30. Lalu, jet latih T-50, Golden Eagle yang dikenal sangat lincah akan memimpin tim aerobatik Jupiter Aerobatic Team (JAT) dengan manuver memukau. Tidak lupa, ada pesawat angkut berat C-130 Hercules, pesawat intai, dan helikopter serang seperti AH-64 Apache dan H-225M Caracal. Seluruh elemen Angkatan Udara akan beraksi, namun fokus utama kita adalah pada dua pilar dominasi udara saat ini, Falcon dan Flanker. Kombinasi dua jet tempur ini, F-16 yang presisi dan Sukhoi yang brutal, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh TNI AU. Mari kita bedah keunggulan F-16 terlebih dahulu. Mengapa jet tempur ini masih menjadi benchmark? Jawabannya ada dalam sejarah yang membuktikan superioritas generasi 4. Di tahun 1994, dalam insiden Banjaluka, F-16 adalah jet tempur paling laris dan teruji di dunia. Mengapa? Kisah kuncinya datang dari insiden Banjaluka. Di sana, F-16 NATO menghadapi 6 jet tempur tua. Hasilnya, F-16 meraih kemenangan telak dengan menembak jatuh 4 jet lawan dalam waktu singkat. Kemenangan ini didasari dua faktor, kecepatan dan rudal BVR. F-16 adalah pesawat supersonik murni, mampu mencapai kecepatan Mach 2 atau 2 kali kecepatan suara. Jet tempur lawan F-16 saat itu adalah pesawat subsonik yang bahkan tidak bisa mencapai kecepatan suara. Ini seperti perlombaan antara mobil Formula 1 melawan truk. Perbedaan kecepatan ini memberi F-16 kendali penuh di medan tempur. Perbedaan kecepatan antara F-16 dan J-21 Jastrap memang sangat jauh, dan inilah salah satu faktor utama yang membuat F-16 sangat dominan dalam insiden Banjaluka Bosnia. Perbedaan kecepatan absolut, yakni antara 2.414 km per jam versus 820 km per jam, hanyalah satu bagian dari cerita. Faktor lain yang membuat perbedaan terlihat sangat jauh adalah dominasi jangkauan rudal atau Beyond Visual Range, biasa disingkat BVR. Dalam insiden Banja, F-16 menembak jatuh Jastrap yang pertama menggunakan rudal AIM-120 AMRAAM. Pesawat Jastrap hanya mengandalkan senapan mesin dan rudal heat-seeking jarak dekat AIM-9 Sidewinder yang efektif dalam jarak pandang. Sedangkan F-16 mampu menembakkan rudal AIM-120 AMRAAM dari jarak puluhan kilometer, jauh sebelum pilot Jastrap bisa melihat atau mendeteksi F-16. Di samping keunggulan kecepatan dan BVR, F-16 juga unggul dalam hal akselerasi dan manuver. F-16 memiliki mesin yang jauh lebih bertenaga dan rasio dorongan terhadap berat yang superior. F-16 dapat mengejar atau melarikan diri dengan mudah, mendaki dan menyelam lebih cepat, memungkinkan pilot F-6 menggunakan dimensi ruang secara lebih efektif. F-16 yang dioperasikan TNI AU saat ini jauh lebih canggih daripada F-16C dalam insiden Banja tahun 1994. F-16 TNI AU, yaitu F-16CD Block 52ID, adalah hasil program modernisasi menyeluruh yang menjadikannya setara dengan F-16 yang paling canggih dan mutakhir yang digunakan negara-negara lain saat ini, jauh melampaui kemampuan teknologi F-16 tahun 1994.
F-16 Block 52 ID Indonesia berada dalam kategori generasi 4 plus dan merupakan salah satu aset udara paling mutakhir di kawasan Asia Tenggara. F-16 CD Block 52 ID Indonesia telah melalui upgrade besar. Jet ini telah dilengkapi radar AN/APG-68 V9. Ini adalah radar mekanikal yang sangat canggih. Meskipun masih menggunakan piringan yang berputar secara mekanis, radar ini memiliki kemampuan mendeteksi target di darat dan di udara dengan resolusi sangat tinggi dan jangkauan jauh. F-16 Indonesia adalah jet yang sepenuhnya siap tempur, multi-role yang ahli dalam menyerang sasaran darat dan juga unggul di udara. Pilar kedua kekuatan udara kita adalah keluarga Sukhoi Su-27 dan 30 flanker dari Rusia. Sukhoi adalah jet tempur berat yang dibangun untuk pertempuran udara jarak jauh dan membawa muatan senjata yang sangat besar. Di parade, Sukhoi adalah bintang pertunjukan manuver. Sukhoi memiliki kemampuan super manuverabilitas yang luar biasa. Jet ini bisa melakukan manuver seperti Pugachev Cobra, di mana pesawat tiba-tiba menaikkan moncongnya 90 hingga 120 derajat sambil tetap bergerak maju. Mengapa manuver ini penting? Dalam dogfight jarak dekat, manuver ini bisa membuat jet musuh yang mengejar tiba-tiba melewati Sukhoi, mengubah posisi Sukhoi dari yang dikejar menjadi yang mengejar. Perbedaan kunci: jika F-16 unggul dalam sistem senjata, Sukhoi unggul dalam kekuatan mesin dan kelincahan pada kecepatan rendah hingga sedang. Kombinasi dua jet tempur ini, F-16 yang presisi dan Sukhoi yang brutal, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh TNI AU. Sekarang kita melangkah maju. Agar kekuatan udara Indonesia setara dengan negara-negara besar, kita harus memiliki teknologi generasi 4,5 murni. Tantangan terbesar F-16 Falcon adalah radar. Saat ini, jet tempur terbaru di dunia menggunakan radar AESA, Active Electronically Scanned Array. Apa itu radar AESA? Bayangkan, radar biasa adalah senter yang harus digerakkan secara mekanis. Radar AESA adalah dinding yang penuh dengan ribuan senter kecil yang dapat diarahkan secara instan tanpa bergerak. Keunggulannya, anti-jamming, lebih sulit diganggu oleh musuh, deteksi lebih jauh, dapat melihat target jauh lebih cepat, multifungsi, bisa melacak ratusan target di udara sambil memetakan sasaran di darat secara bersamaan. Inilah mengapa akuisisi Dassault Rafale menjadi sangat krusial bagi masa depan TNI AU. Rafale tidak akan terbang pada HUT ke-80 TNI saat ini. Jet ini baru akan tiba secara bertahap mulai tahun 2026. Namun, Rafale adalah representasi dari lompatan kita ke era AESA. Rafale bukan hanya membawa radar AESA, tetapi juga kemampuan fusion data. Ini adalah teknologi di mana semua sensor pesawat, radar, sensor pasif, dan data link dilebur menjadi satu gambaran utuh di kokpit pilot. Pilot tahu segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka tanpa harus menyaring informasi yang berlebihan. Ini adalah kunci dominasi udara abad ke-21. Saat kita bicara Rafale, sering muncul pertanyaan, apakah jet Prancis ini benar-benar superior? Padahal jet tempur Tiongkok J-10C milik Pakistan mampu menembak jatuh Rafale. Bagaimana mungkin jet sekelas Rafale bisa kalah? Jawabannya terletak bukan pada kelemahan hardware Rafale, tetapi pada taktik dan kondisi pesawat. Secara teknis, Rafale unggul. Rafale punya dua mesin yang jauh lebih bertenaga, sistem peperangan elektronika Spectra yang sulit ditembus, dan rudal Meteor yang sangat superior. Sementara J-10C adalah jet mesin tunggal yang lincah. Kemenangan di udara modern ditentukan oleh kesadaran situasional. Analisis saya menunjukkan, kekalahan Rafale sangat mungkin terjadi karena faktor situasional. Misalnya, pesawat itu sedang dalam kondisi pulang dari misi serangan darat Operasi Sindur. Artinya ia membawa rudal udara ke udara yang minim dan terbang dengan konfigurasi yang lambat. Ditambah lagi, dan ini yang paling penting, jet J-10C hampir pasti mendapatkan bantuan penuh dari pesawat peringatan dini. AWACS melihat Rafale lebih dulu dan memandu rudal jarak jauh PL-15 dari J-10C yang mungkin terbang diam. Intinya, di era modern, jet tempur terbaik pun bisa kalah jika ia terbang buta dan menghadapi serangan yang terkoordinasi. Inilah mengapa Indonesia harus memastikan akuisisi Rafale datang bersama seluruh jaringan pendukung dan sistem AWACS yang matang.
Perayaan HUT TNI ke-80 adalah perayaan atas ketangguhan F-16 dan Sukhoi yang menjaga kedaulatan kita hari ini, sekaligus penegasan janji modernisasi. Untuk benar-benar setara dengan negara besar, TNI akan terus berinvestasi pada integrasi jaringan, link 16, antar pesawat, pengadaan rudal BVR jarak jauh untuk Rafale, dan yang terpenting, berpartisipasi dalam program jet tempur KF-21 Boramae, program pengembangan jet tempur generasi 4,5 atau 5 bersama Korea Selatan. Inilah investasi terbesar kita untuk membangun industri dirgantara dan kemandirian pertahanan di masa depan. Menurut Anda, mana yang paling penting untuk segera kita kuasai? Teknologi radar AESA atau kemampuan super maneuverabilitas? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa.